Shalom, selamat berjumpa semua teman-teman. Semoga belum pada bosan ya melihat saya. Ketemu lagi dengan saya Rianto Adilang di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Ya tenang, untuk yang sudah bosan, mata kuliah ini tidak lama lagi akan selesai. Yang penting teman-teman jamin bahwa teman-teman mengikuti alurnya dengan baik dan teman-teman mendapatkan hal yang berguna dari MK ini, sehingga kemudian teman-teman semoga bisa lulus dari mata kuliah Tata Bahasa Dasar, Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar, dan bisa melanjutkan ke Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan. Sekarang teman-teman kita tiba pada materi berikutnya, yaitu kata ganti orang. Mari kita simak penjelasannya. Kata ganti atau pronoun berasal dari bahasa Latin, yaitu pro dan nomen, yang berarti untuk kata benda. Kata ganti merupakan alat bahasa yang digunakan untuk meningkatkan atau bahkan melipat gandakan pemakaian kata benda, atau sebagai alat untuk menghindari pemakaian kata benda yang monoton dan membosankan dalam suatu kalimat atau percakapan. Pada bab ini kita akan mempelajari 3 bentuk kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Baik teman-teman, kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua itu sebetulnya tidak terlalu rumit, karena dia hanya akan punya 2 unsur, yaitu kasus dan jumlah, ya, kasus dan jumlah. Sedangkan kata ganti orang ketiga mungkin akan lebih rumit dari kata ganti orang pertama dan kedua, karena kata ganti orang ketiga tidak lagi punya 2 unsur, tapi dia sudah punya 3 unsur lengkap, sama seperti kata benda dan kata sifat, yaitu kasus, jenis, dan jumlah. Nah, saat ini kita akan mempelajari terlebih dahulu kata ganti orang pertama. Apa yang nampak di layar teman-teman adalah rumus atau pola untuk kata ganti orang pertama. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini agak lebih sederhana karena dia hanya akan ada 2 unsur, yaitu kasus dan jumlah. Nah, kita mulai dari tunggal. Nominatif tunggalnya ego, artinya saya. Itu ego ya, bukan ego. Ego artinya saya. Kemudian genetif tunggalnya emu atau mu, ya, artinya dari saya. Datif tunggalnya emoi atau moi, kepada saya, bagi saya, atau untuk saya. Akusatif tunggalnya eme atau me, saya. Kemudian jamaknya, nominatif jamaknya hemeis, kami atau kita. Genetif jamaknya hemon, dari kami atau dari kita. Datif jamaknya hemin, kepada kami, bagi kami, untuk kami, atau kepada kita, bagi kita, atau untuk kita. Akusatif jamaknya hemas, kami atau kita. Sehingga pola penghafalannya adalah ego, emu, emoi, eme, hemeis, hemon, hemin, hemas. Sekali lagi, ego, emu, emoi, eme, hemeis, hemon, hemin, hemas. Ego, emu, emoi, eme, hemeis, hemon, hemin, hemas. Nah, perhatikan di sini teman-teman, bentuk emu, emoi, eme adalah bentuk kata ganti orang pertama yang hanya digunakan apabila ingin menekankan sesuatu dalam kalimat. Apabila tidak ada penekanan, maka bentuk alternatif yang bisa teman-teman pakai adalah mu, moi, atau me, dan ini semua disebut sebagai enklitis. Setelah tadi sudah membahas kata ganti orang pertama, maka kita lanjut ke kata ganti orang kedua. Deklensi dari kata ganti orang kedua adalah sebagai berikut. Sama seperti yang tadi ya, sama seperti orang pertama, bahwa dia hanya punya 2 unsur, yaitu kasus dan jumlah. Jadi ini masih tergolong sederhana. Nominatif tunggalnya shu, artinya engkau. Genetif tunggalnya su, ya, perhatikan penyebutannya ya. Nominatif tunggalnya shu, engkau. Genetif tunggalnya su, darimu. Datif tunggalnya soy, kepadamu, bagimu, atau untukmu. Akusatif tunggalnya se, engkau. Jamaknya
Nominatif jamak humae, kamu atau kalian. Genetif jamaknya human, dari kamu atau dari kalian. Datif jamaknya humin, kepada kamu, bagi kamu atau untuk kamu, kepada kalian, bagi kalian atau untuk kalian. Minta maaf, di situ ada kamu ya. Itu harusnya kamu. Kemudian akusatif jamaknya humas, kamu atau kalian ya. Ini pola untuk kata ganti orang kedua. Sehingga pola penghafalannya adalah Hyu, su, soi, se, humace, humon, humin, humas. Hyu, su, soi, se, humace, humon, humin, humas. Sekali lagi, Hyu, su, soi, se, humace, humon, humin, humas. Lanjut teman-teman. Pada bagian ini kita ketemu dengan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa ini lumayan rumit dan lebih rumit dari kata ganti orang pertama dan orang kedua, sebab ini tidak lagi dua unsur tapi tiga unsur lengkap, sama seperti kata benda dan kata sifat. Jadi unsur kasus, jenis, dan jumlah ada di kata ganti orang ketiga. Di sini kita menggunakan contoh kata autos untuk menjelaskan, bukan contoh ya, tapi memang autos yang akan kita gunakan sebagai kata ganti orang ketiga dalam bahasa Yunani. Jangan sampai kebingungan, karena autos ini juga sempat muncul ya di materi kata sifat. Sekali lagi, perlu saya ingatkan, ada catatan khusus waktu di materi kata sifat, bahwa autos ini kata dalam bahasa Yunani yang melayani banyak tujuan. Dia bisa diterjemahkan yang sama, bisa diterjemahkan sendiri, dan bisa diterjemahkan menjadi kata ganti orang ketiga, tunggal ataupun jamak. Maka untuk pola kata ganti orang ketiga, teman-teman bisa memperhatikan pada layar yang sudah disiapkan atau pada bahan ajar yang sudah saya kirimkan kepada teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang yang namanya present tense dari Amy. Amy merupakan kata kerja bantu atau to be yang biasanya diterjemahkan adalah. Namun, apabila Amy diikuti oleh suatu nama tempat, maka kata ini dapat berarti berada. Deklensi present tense dari Amy adalah orang pertama tunggalnya Amy, diterjemahkan saya adalah. Orang kedua tunggalnya A, engkau adalah. Orang ketiga tunggalnya Estin, dia adalah, ada movable nu di situ, hati-hati teman-teman. Kemudian orang pertama jamaknya esmen, kami adalah. Orang kedua jamaknya este, kamu adalah. Orang ketiga jamaknya eisin, mereka adalah. Kemudian ada satu infinitif di sini, einai, tanpa pelaku, hanya diterjemahkan adalah. Tapi ada satu catatan juga di bawah, bahwa objek dari to be ini adalah nominatif dengan jumlah yang sama. Teman-teman, selanjutnya ada catatan juga tentang kata-kata depan yang berakhiran dengan sebuah vokal. Catatan pertama adalah kata depan yang berakhiran vokal apabila berada di depan kata benda dengan huruf awal vokal atau vokal rangkap, maka huruf vokal pada akhir kata depan itu akan hilang dan diganti dengan tanda seperti koma yang disebut sebagai tanda elision. Nah, contoh di sini ada kalimat Hypo-Uranus. Hypo-Uranus, perhatikan teman-teman bahwa Hypo adalah kata depan yang berakhiran vokal dan ketemu dengan Uranus yang adalah kata benda yang berawalan vokal rangkap. Maka pada bagian ini kita akan melihat bahwa Hypo harus mengalami perubahan bentuk dan huruf vokal yang ada di ujungnya harus diganti dengan tanda elision sehingga dia akan menjadi Hyp-Uranus. Yang kedua ada apo-autu, sama kasus juga, maka dia harus berubah bentuk menjadi ap-autu. Selanjutnya teman-teman, jika kata benda yang mengikuti kata depan itu mempunyai tanda hembus keras alias asper, maka kata depan tersebut harus berubah menjadi af. Contoh di situ ada apohemeras, berubah bentuk menjadi afhemeras. Nah, perubahan ini akan terjadi di depan huruf-huruf berikut.
pi akan berubah menjadi fi, kappa akan berubah menjadi chi, dan tau akan berubah menjadi theta. Berikut adalah vocabulary yang harus teman-teman hafalkan pada materi saat ini. Ada 10 kata benda dan 4 kata kerja. Saya mulai dari kata kerja, teman-teman. Yang pertama ada apostolo. Apostolo ini sebenarnya kata bentukan ya, dan dia merupakan kata kerja dari apostolos ya. Kalau apostolos artinya kan rasul ya, teman-teman. Kalau apostolo artinya send out, mengutus, menyuruh atau mengirim. Kemudian yang kedua ada eimi. Eimi itu to be, artinya adalah atau berada. Yang ketiga ada eisago. Eisago ini juga kata bentukan, dibentuk dari kata eis dan ago. Kata depan eis dan kata kerja ago. Artinya go into atau enter, memasuki atau membawa ke atau pergi ke dalam. Kemudian yang keempat ada ekbalo. Ekbalo juga adalah kata bentukan, dibentuk dari kata ek atau x dengan kata kerja balo. Artinya cast out, mengusir, mengeluarkan atau menolak. Kemudian ada 10 kata benda. Yang pertama ada ho angelos. Ho angelos artinya pesuruh, utusan atau malaikat. Kemudian yang kedua ada he aletheia, artinya kebenaran. Yang ketiga ada he dikaiosune, artinya keadilan atau kebenaran. Yang keempat ada ho kosmos, artinya world ya, dunia. Kemudian yang kelima ada ho nomos, artinya hukum. Yang keenam ada ho ochlos, artinya orang banyak, halayak atau kerumunan. Yang ketujuh ada to poterion, artinya cangkir, cawan atau piala. Yang kedelapan ada ho huyos, artinya son atau anak laki-laki. Yang kesembilan ada ho chronos, artinya time atau waktu. Yang kesepuluh ada he psyche, artinya life atau soul, hidup atau jiwa. Demikian perjumpaan kita saat ini, teman-teman semua. Semoga bisa dihafalkan vocabulary-nya, bisa dipahami materinya, dan tetap semangat. Materi kita tinggal sedikit lagi, berarti semester 1 tidak lama lagi akan selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.